Di Indonesia, kita sering mendengar kalimat seperti ini. Kalau satu gunung meletus, gunung lain pasti ikut meletus juga. Tapi, benarkah seperti itu? Setiap gunung api memiliki sistem magmatik sendiri, dengan dapur magma yang terpisah, dengan tekanan, kedalaman, dan karakteristik yang berbeda. Letusan satu gunung tidak otomatis menyebabkan gunung lain ikut meletus, kecuali jika mereka terhubung dalam satu sistem magmatik dan itu sangat jarang. Namun, kenyataannya memang kadang membingungkan, seperti pada bulan ini, Juni 2025, saat Gunung Lewotobi di Flores dan Gunung Raung di Jawa Timur sama-sama menunjukkan aktivitas erupsi. Apakah itu sebuah kebetulan? Penjelasannya ada di bawah permukaan bumi, di sistem tektonik yang sangat aktif dan kompleks. Indonesia berada di titik pertemuan 4 lempeng tektonik utama dunia. Lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Filipina. 4 lempeng ini terus bergerak, menekan, dan bertabrakan. Dari tekanan dan gesekan itu, lahirlah zona subduksi, patahan aktif, dan deretan gunung api. Jadi, saat ada gunung yang aktif hampir bersamaan, itu bukan karena sedang menyulut yang lain, tapi karena sistem lempeng sedang dalam fase tekanan tinggi secara regional. Bayangkan bumi seperti papan kayu panjang yang sudah retak di banyak titik. Saat kamu menekan satu sisi, bagian lain yang juga rapuh bisa ikut patah. Bukan karena bagian-bagian itu saling terhubung langsung, tapi karena tekanannya menyebar ke seluruh struktur. Begitu pula dengan gunung api. Mereka mungkin berdiri jauh dan terpisah. Tapi, jika berada dalam sistem tektonik yang sama dan sedang tertekan, beberapa bisa patah atau meletus dalam waktu yang berdekatan, meski tidak saling menyulut. Begitu juga yang terjadi dengan Gunung Raung dan Lewotobi. Meskipun terpisah jarak sejauh 600 km, keduanya berada dalam zona subduksi yang sama, yaitu di atas pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Maka, saat tekanan pada sistem ini cukup besar, lebih dari satu gunung bisa merespon secara bersamaan. Bukan karena saling memicu, tapi karena berada dalam struktur bumi yang sama-sama sedang berada di ambang pelepasan energi. Jadi, meskipun berada di zona subduksi yang sama, sebuah gunung tidak akan meletus jika sistem magmanya belum mencapai tekanan yang cukup. Untuk memahami ini lebih dalam, mari lihat faktor internal yang menentukan apakah sebuah gunung akan meletus. Yang pertama, setiap gunung api berdiri di atas dapur magma yang terpisah. Meskipun mereka berada di zona tektonik yang sama, misalnya di atas pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia, letusan tetap bergantung pada kondisi internal masing-masing gunung, seperti tekanan gas di dapur magma, viskositas magma, sumbatan batuan di leher kawah, kedalaman dan suplai magma baru dari mantel bumi. Yang kedua, tekanan regional dari lempeng bisa mempengaruhi banyak gunung, tapi respon tiap gunung bisa berbeda-beda. Misalnya, tekanan regional meningkat karena pergerakan lempeng, tapi hanya gunung yang sistem magmanya siap, misalnya penuh, panas, dan rapuh, itu yang akan meletus. Gunung lain bisa tetap diam, menyimpan, mengumpulkan, dan menunggu tekanannya cukup untuk bisa meletus. Nah, daripada kamu bertanya gunung mana yang akan menyusul meletus, lebih baik kita bertanya apa yang sedang terjadi di dalam perut bumi kita. Bagaimana sistem lempeng-lempeng ini sedang bergerak. Karena gunung tidak saling memicu seperti korek api berantai. Yang terjadi adalah orkestra besar dinamika bumi yang terus bergerak, berubah, dan sesekali melepaskan tekanannya. Saya bukan ahli gunung api, hanya seseorang yang belajar dan mencoba berbagi. Kalau ada yang kurang tepat, mohon untuk dikoreksi.